Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran tatap muka terbatas sekarang sudah mulai dilaksanakan. Tujuannya adalah bagaimana mengatasi learning loss yang terjadi pada anak di masa pandemi itu. Kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan harus menyiapkan itu. Tentunya harus mengikuti protokol-protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, saya, Ainur Rasid Rida, selaku penilik yang juga harus mendampingi dan mengendalikan program pendidikan anak usia dini yang ada di kecamatan binaan saya sudah melakukan langkah-langkah seperti ini. Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi yang saya lakukan adalah bertemu dengan para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Ada dua hal yang akan kita bahas. Satu, terkait masalah persiapan sarana dan prasarana beserta administrasinya. Dan yang kedua adalah bagaimana membelajarkan pada saat pertemuan tatap muka terbatas. Jadi untuk PTNT itu ada dua hal yang kita siapkan. Satu, terkait masalah persiapan sarana prasarananya, kan sudah lengkap ya, sudah ada suci, termuka, ada sanitizer, ada masker, semua nanti itu terkait proses pembelajarannya. Ini kan sebenarnya agar kita itu anak di masa pandemi ini kan tidak ada istilah learning loss itu ya, pernah dengar ya? Learning loss itu kan kehilangan kesempatan belajar itu karena masa pandemi, sehingga mereka tidak bisa belajar secara optimal. Nah, bagaimana caranya sekarang pada saat PTNT ini anak-anak bisa belajar lebih maksimal? Saya punya tutorial video itu yang diupload di YouTube, sudah pernah dibuka belum? Selanjutnya kita cek kesiapan administrasi dan sarana pendukung pembelajaran tatap muka terbatas. Misalkan yang pertama harus disiapkan adalah checklist kesiapan sekolah. Ini harus dimiliki oleh penilik sehingga kita tahu apakah lembaga sudah menyiapkan hal-hal terkait pertemuan tatap muka terbatas ini. Kemudian berikutnya, kesepakatan bersama. Ini sangat penting. Jadi dilakukan oleh pihak sekolah dengan komite. Untuk memperkuat itu, kita harus juga punya surat izin dari orang tua. Setiap anak, setiap orang tua harus diberi form ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kartu vaksin. Setiap pendidik harus sudah divaksin. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya yang tidak kalah pentingnya harus punya ini, hand sanitizer, masker, dan termogan. Ini adalah standar operasional prosedur. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah tempat cuci tangan yang wajib dilakukan saat anak datang, kemudian minimal saat anak keluar juga. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, kita sebagai penilik juga harus mampu menggunakannya. Dengan cara apa? Kita bisa membuat tutorial-tutorial terkait substansi materi pada saat pembelajaran, apa yang harus dilakukan oleh para pendidik dan tenaga pendidikan. Ini yang sudah saya buat. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini secara substantif saya sudah menjelaskan bagaimana memberikan persiapan permainan yang beraneka ragam, menyiapkan alat dan bahan yang beraneka ragam. Kenapa? Karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya juga sudah membuat tutorial terkait pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini sangat penting dilakukan untuk mengurangi yang namanya learning loss tadi. Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran berbasis proyek ini dapat menstimulasi banyak aspek melalui kegiatan bermain ini dan akan menarik bagi anak. Kemudian
Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana melakukan penilaian atau assessment otentik di satuan pandemi. Salah satu produk yang dihasilkan dari para pendidik adalah berupa jurnal kegiatan. Ini adalah hasil yang mereka lakukan, di mana di dalamnya itu menggambarkan kegiatan yang dilakukan, proses bermain yang dilakukan, dan juga penilaiannya. Silahkan, Mbak Naura. Aduk-aduk. Iya. Aduk dulu gantian ya. Sekarang Mbak Cika. Mbak Naura boleh duduk. Aduk dulu, mau remas-remas ya. Biar apa? Ini juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan sebagai seorang penilik untuk melakukan pengendalian mutu pada program pendidikan anak usia dini di masa pandemi ini, khususnya pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga learning loss yang dihadapi pada masa pandemi ini bisa diminimalisir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Anak-anak kita adalah aset untuk masa depan. Baluri mereka dengan cinta dan belailah dengan kasih sayang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.